Situasi mencekam dialami Israel hingga berubah menjadi seperti Gaza. Pasalnya Israel dilanda kebakaran dahsyat hingga badai pasir di hari yang sama pada Rabu 30 April hingga Kamis 1 Mei. Bahkan kebakaran itu meluas hingga ke Yerusalem dan dekat Tel Aviv. Atas kebakaran dahsyat ini, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan negaranya sedang mengalami keadaan darurat nasional. Dari rekaman yang beredar terlihat kobaran api membara menyelimuti hutan-hutan di Israel. Langit pun berubah menjadi gelap lantaran dipenuhi dengan asap hitam pekat. Akibatnya warga Israel kalang kabut hingga meninggalkan mobil yang dikendarai di jalan. Sementara itu, tim pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan kebakaran hutan yang menyebar di kota-kota antara Yerusalem dan Tel Aviv. Di hari yang sama, Israel juga dilanda badai pasir hingga secara drastis mengurangi jarak pandang di beberapa bagian selatan. Situasi ini semakin mencekam bertepatan dengan angin kencang yang memperparah kebakaran hutan yang berkorban. Beberapa rekaman menunjukkan badai pasir dahsyat melanda Beersheba di gurun Negev di Israel Selatan. Rekaman itu menunjukkan kota gurun tersebut secara bertahap ditelan oleh awan debu besar. Saluran 12 menayangkan video tentara yang berjuang menutup gerbang pangkalan militer saat badai pasir melanda. Bencana besar melanda Israel lantaran terjadi kebakaran dahsyat hingga badai pasir di waktu yang bersamaan. Akibat kebakaran yang hingga saat ini belum padam, Israel meminta bantuan kepada internasional. Namun beberapa negara menolak mengirim bantuan untuk Israel. Dikutip dari Quds News Network, tercatat dua negara yang secara terang-terangan menolak membantu Israel. Adapun dua negara itu ialah Yunani dan Siprus. Padahal pemerintah Israel telah meminta bantuan kepada dua negara tersebut untuk memadamkan kebakaran hutan. Terlebih api terus merambat dan menyebar tak terkendali ke Yerusalem hingga Tel Aviv. Yunani dan Siprus enggan mengirim pesawat pemadam kebakaran ke Israel dengan alasan kedua negara itu sedang menghadapi kebakaran besar mereka sendiri. Pemerintah Israel berharap negara-negara asing akan turun tangan, pasalnya angin kencang memperburuk situasi. Tim pemadam kebakaran Israel pun semakin putus asa mengendalikan api yang terus berkobar. Bahkan beberapa petugas pemadam kebakaran terjebak di sebelah barat kota yang diduduki saat angin kencang memperparah api. Pemerintah Iran mengeksekusi mati seorang pria yang disebut sebagai agen mata-mata Israel Mossad pada Rabu 30 April. Agen Mossad bernama Mohsen Langarnessin telah berperan sebagai mata-mata yang membunuh pejabat Garda Revolusi Iran atau IRGC. Dikutip dari Al Jazeera, eksekusi mati dilakukan pada saat pagi hari. Langarnessin berperan dalam pembunuhan pasukan Quds sayap luar negeri IRGC yakni Kolonel Sayyad Kodei. Petinggi IRGC itu ditembak mati oleh dua pelaku bermotor saat perjalanan pulang di Teheran pada Mei 2022 lalu. Lantas Langarnessin membeli sepeda motor yang digunakan untuk memantau pergerakan petinggi IRGC itu sebelum serangan terjadi. Tak hanya itu, Langarnessin juga berperan membantu operasi Mossad selama 2 tahun. Agen Mossad ini juga disebut mendukung serangan terhadap lokasi industri di Isfahan. Adapun lokasi ini berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran. Sementara eksekusi Langarnessin terjadi di tengah suasana diplomatik yang sensitif. Pasalnya Amerika Serikat dan Iran kembali menggelar perundingan nuklir tidak langsung yang dimediasi oleh Oman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.